Allah, tentunya kita bersama-sama mengharapkan pahala yang sempurna dari majelis ilmu ini, sehingga marilah kita penuhi adab-adab bermajelis. Izinkan saya membacakan di antaranya. Yang pertama, kita niatkan menuntut ilmu ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, kita berusaha hadir dengan berpakaian yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, sebaiknya kita mengikat ilmu dengan catatan. Yang keempat, menjaga adab kepada guru dan sesama penuntut ilmu. Yang kelima, diharapkan ibu-ibu mengaktifkan kamera dan membisukan mic selama materi kecuali bagi yang uzur syar'i. Baiklah Ummahat Fillah, di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Hanif. Beliau adalah salah seorang pengajar di pesantren Gria Tilawah, pembina dan pengajar juga di rumah tahfiz Al-Quran Nurzalia. Tafadol kepada Ustadz Hanif, saya persilahkan. Jazakillah khair, Bu Nika. Suara saya sudah terdengar jelas? Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Saya izin share screen ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah kami manfaat atas apa yang telah Engkau berikan berupa ilmu, dan ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat untuk kami. Wa zidna ilma, dan tambahkanlah bagi kami ilmu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Surah Al-Ankabut, raqam ayat 49, yang artinya sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Dan tidak ada yang berani mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 49. Ibu-ibu, ummahat wal akhwat, majelis ta'lim Qurrata Ayun yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan diberikan keberkahan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian tafsir Al-Quran surat Al-Fatihah dan juz 30. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya,
dan kita umatnya yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita akan membahas ya materi isti'adzah atau biasa disebut ta'awudz. Di dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir atau kita sering dengar dengan tafsir Ibnu Katsir, sebelum membahas surat Al-Fatihah, beliau membahas ta'awudz dan basmalah dulu sebelum membahas surat Al-Fatihah. Dan ini dijelaskan di berbagai kitab tafsir. Apa itu isti'adzah, ibu-ibu, atau ta'awudz? Isti'adzah itu berasal dari kata ista'adza yasta'idzu atau ta'awudz ya, kalimat perlindungan. Kalimat perlindungan. Isti'adzah itu merupakan satu kalimat yang kita sering membacanya ya, yaitu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa arti a'udzu billahi minasyaitonir rajim? A'udzu artinya aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani dari godaan syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Sebelum kita bahas lebih jauh, ibu-ibu sekalian, biasanya orang-orang ketika mengucapkan ta'awudz ini ya, atau isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu ada beberapa kesalahan ketika membaca. Nah, ini sebelum kita masuk ke maknanya, yaitu di kata a'udzu. Nah, a'udzu huruf dzal ini biasanya terubah menjadi huruf dal. Hati-hati. Walaupun ini tidak termasuk Al-Fatihah ya ibu-ibu. Jadi walaupun ta'awudz ini salah, Al-Fatihahnya tetap sah dan sholatnya tetap sah. Namun tidak seharusnya kita salah ketika mohon perlindungan kepada Allah. Misalkan a'udzu pakai huruf dzal artinya aku berlindung. Namun kalau diubah menjadi dal, a'udzu, jadinya nanti artinya juga lain. Aku kembali. Ada ya'udzu. Jadi hati-hati ketika mengucapkan kata a'udzu, huruf dzal ya. Nah. Kemudian yang kedua, minasyaiton. Minasyaiton. Memang benar setan, kita sering mendengar kata-kata setan itu pakai huruf S ya, setan. Namun sebenarnya bahasa Arab dari setan itu syaiton, pakai huruf shin. Makanya ketika membaca ta'awudz ini orang-orang biasanya shinnya jadi S karena sudah terbiasa mengucap setan. Jadi ya a'udzubillahi minas syaiton. Ya, syaiton. Yang benar adalah syaiton. Huruf shin. Ya, huruf shin. Ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi huruf shin hati-hati biasanya terubah menjadi huruf sin ya, syaiton. Nah begitu. Setan kan dari kata setan. Ya. Yang benar adalah shin. Ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lihat apa arti dari setan ya. Jadi setan apa artinya? Dalam kitab-kitab bahasa Arab, kitab tafsir disebutkan setan itu sebenarnya bukan makhluk, tapi sebuah sifat. Setan itu sifat atau nama. Ini mereka para ulama menyebutkan setan adalah nama untuk setiap yang durhaka kepada Allah. Dari golongan jin, manusia, ataupun binatang. Nah,
Insya Allah ya. Jadi setan itu bukan makhluk, tapi dia sifat. Siapapun orang atau siapapun makhluknya, kalau dia durhaka kepada Allah, dia disebut setan. Makanya ada setan jin, ada setan manusia, ada setan binatang. Biasanya gitu. Kok ada setan binatang? Ada. Ya, jadi binatang yang sering mengganggu manusia, tidak patuh kepada manusia, biasanya binatang ternak itu biasanya dianggap setan. Umar bin Khattab pernah menunggangi seekor kuda. Namun kuda itu jalannya agak sombong begitu, dipukul sama Umar. Kemudian setelah dipukul, kuda itu tambah sombong. Dalam kisahnya itu diceritakan dalam Ibnu Katsir. Dipukul sama Umar tambah sombong kudanya. Maka kata Umar, engkau tidak mengirimku kendaraan, tapi engkau mengirimku setan. Dipukul tambah sombong. Nah, itu jadi setan dari golongan binatang itu ada. Jadi setan itu adalah nama untuk setiap yang durhaka kepada Allah. Baik golongan jin, manusia, ataupun binatang. Selanjutnya kalimat ar-rajim. Ar-rajim. Ar-rajim itu yang sahih, itu arti katanya adalah terkutuk atau terlaknat. Jauh dari rahmat Allah. Jadi rajim itu terlaknat atau terkutuk atau jauh dari rahmat Allah. Ar-rajim. Ada juga pendapat rajim itu dari kata rajam. Ya, ibu-ibu kalau tahu rajam ya, adalah sejenis hukuman dalam agama Islam untuk menghukum para pezina ya, melempari kepala mereka dengan batu-batu. Ya. Itu rajam. Maka setan itu kenapa kok dinamai rajim? Rajam karena setan itu melempar apa? Bisikan. Melempar bisikan, membisikkan sesuatu. Namun yang lebih sahih, rajim itu terkutuk atau terlaknat, ya, jauh dari rahmat Allah. Ini arti kata dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini lafaz satu, ibu-ibu. Sebenarnya ada lafaz lain dan sebenarnya juga tidak kalah terkenal lafaz yang kedua ini. Dan kalau bisa kita menghafalnya, karena Rasulullah sering sekali memakai lafaz ini. Baik ketika membaca Quran ataupun sholat. Lafaz yang kedua ini mungkin bisa ditulis, nanti bisa dihafalkan ya. Yaitu A'udzu billahis samii'il alim. Ada tambahan as-sami'il alim. Kemudian minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini redaksi yang kedua. Lafaz yang kedua. Ini Rasulullah sering sekali membaca lafaz yang kedua ini ketika sholat ya. Ketika sholat malam biasanya. Ini beliau membaca ini. A'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Karena lafaz ini lebih panjang dan maknanya lebih kuat daripada lafaz yang pertama. Karena di lafaz ini ketambahan sifat Allah yang mulia dan sifat setan yang terkutuk. Nah, coba kita lihat ya artinya. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. As-Sami'il Alim. Yang Allah itu sifatnya maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, ini poin plusnya di lafaz ini adalah ada sifat tambahan dari Allah, sifat penjelas. Minasyaiton, dari godaan setan, ar-rajim yang terkutuk. Nah, dan ini lafaz min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ini sifatnya setan. Apa itu arti min hamzihi? Dari bisikannya. Wa nafthihi, dari tiupannya. Atau ada yang mengartikan dari kesombongannya. Wa nafthihi itu dari semburannya. Ada yang mengartikan
dari sihirnya. Ada yang mengartikan dari syairnya. Karena setan itu senang bersyair untuk membujuk manusia. Jadi lafaz ini lebih lengkap ibu-ibu. Kalau bisa dihafalkan, dipakai ketika sholat atau membaca Quran. A'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Rasulullah sering sekali pakai lafaz ini. Ya. Perintah ta'awudz, mengucapkan isti'adzah, ini sebenarnya Allah yang memerintahkan kita semua untuk membaca ta'awudz atau isti'adzah, yaitu di Quran surat An-Nahl ayat 98. Allah bersabda, Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kata Allah, apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Jadi sebenarnya ini perintah dari Allah. Sebelum kita baca Quran, kita diperintahkan untuk berlindung dari setan yang terkutuk. Dengan dalil ini, Ibu-ibu, dengan dasar ini, para ulama sebagian menghukumi bahwasanya baca ta'awudz itu wajib. Baca ta'awudz itu wajib. Baca isti'adzah itu wajib sebelum baca Quran atau ketika sholat. Ketika sholat. Sebagian ulama. Namun jumhur ulama atau kebanyakan ulama lebih memilih bahwasanya membaca ta'awudz itu sunnah saja. Ta'awudz itu sunnah. Namun ini tadi ya, dasarnya bahwasanya di surat An-Nahl ayat 98 ini perintah Allah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu akan baca Quran, maka berlindunglah dari Allah. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau redaksi yang kedua tadi, a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk apa sih kita membaca ta'awudz ya? Untuk apa? Sebenarnya kita membaca ta'awudz itu untuk menyerahkan benteng kita, benteng perlindungan kita kepada Allah. Kita nggak bisa buat benteng itu kalau sudah berhadapan dengan setan. Maka kita serahkan perlindungan itu kepada Allah. Dan ini untuk melindungi diri kita dari godaan setan. Melindungi diri kita. Dan setan itu tadi ya, ada beberapa, yaitu ada yang dari golongan jin dan golongan manusia. Sampai Abu Dzar itu, sahabat Rasulullah, heran. Ketika Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Dzar, berlindunglah engkau kepada setan dari golongan manusia dan jin." Kemudian Abu Dzar heran, "Wahai Rasulullah, apakah ada setan dari golongan manusia itu?" Kata Rasulullah jawab, "Naam, ada." Kalau kita ketemu setan dari golongan manusia, maka gampang saja Ibu-ibu. Kita tinggal lari menghindar. Karena setan manusia kelihatan. Setan manusia kelihatan fisiknya. Manusia yang ngajak ke keburukan, itu kelihatan. Kita tinggal menghindar saja. Namun setan yang dari golongan jin ini, yaitu makhluk dari golongan jin, setan ini tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Jadi Allah sudah menetapkan bahwasanya jin bisa melihat manusia dari tempat-tempat, namun manusia tidak bisa melihat jin. Jadi ini yang membuat susah, Ibu sekalian. Begitu pentingnya isti'adzah atau ta'awudz ini. Ya, mari kita ingat bersama. Karena manusia itu sering lupa ya. Nah, kita ingat bahwasanya iblis dan setan itu adalah musuh kita bersama itu. Musuh kita bersama. Musuh abadi manusia sejak dulu sampai nanti hari kiamat.
iblis akan berjanji menyesatkan, menjerumuskan manusia semuanya dan menyeret manusia ke dalam api neraka. Dan Allah sering mengingatkan kita manusia akan hal ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr. Qala rabbi bima aghwaytani. Iblis berkata, ya Tuhanku, bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, kata iblis. La uzayyinanna lahum fil ardi. Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat itu. Dihiasi perbuatan maksiat dengan hal-hal yang baik. Wala ughwiyannahum ajma'in, kata iblis. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Jadi iblis itu sudah berjanji kepada Allah, pasti ya Allah aku akan menyesatkan mereka semuanya, manusia semuanya. Karena engkau telah membuat aku sesat. Engkau telah memutuskan aku sebagai makhluk yang tersesat, terlaknat. Aku nggak akan sendiri di neraka. Aku akan mencari teman dari golongan manusia. Masya Allah, begitu ngerinya musuh kita satu ini. Memiliki keinginan yang kuat agar manusia itu tersesat semuanya. Nggak main-main Ibu, musuh kita satu ini. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 16 sampai 17. Allah berfirman, qala fabima aghwaytani. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, hampir mirip dengan Al-Hijr. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim, kata iblis. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Karena Allah telah menunjukkan kepada kita ya jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang nanti akan kita bahas di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dan iblis ini akan selalu menghalangi kita dari siratal mustaqim tadi, jalan yang lurus. Iblis melanjutkan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Ya Allah. Ini sangat nemen ya Ibu. Iblis ini ya Allah, keinginannya sangat kuat dan usahanya sangat keras. Kata iblis, kemudian aku akan mendatangi mereka manusia dari arah depan. Mimbaini aidihim. Kalau mimbaini aidihim dari depan nggak bisa, wa min khalfihim dari belakang tak dekati manusia. Kalau dari belakang nggak bisa, wa an aimanihim dari kanannya. Aku akan menjerumuskan dari sisi kanannya. Kalau sisi kanan nggak bisa, wa an syama'ilihim dari kirinya. Ya Allah, sangat kuat sekali keinginannya iblis ini. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau wahai Allah tidak akan mendapati kebanyakan dari manusia itu bersyukur. Maksudnya taat kepada Allah. Insya Allah. Jadi sangat besar kemauan iblis ini untuk menyesatkan manusia. Bahkan sampai jalannya itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Makanya Rasulullah memerintahkan kita, Ibu, ketika sore atau ketika pagi ada syariat yaitu zikir pagi dan sore. Nah, di situ salah satunya disebutkan zikir Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azmatika an uhtala min tahti. Kalau kita hafal zikir pagi dan sore, yang artinya ya Allah jagalah kami dari setan dari arah depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah. Di situ lebih lengkap disebutkan. Untuk apa? Untuk kita itu dibentengi oleh Allah dari beberapa arah tadi. Iblis itu Masya Allah sangat besar kemauannya, usahanya sangat keras agar kita semua tersesat. Maka ketika Nabi Adam
berhasil dikeluarkan oleh iblis, bapak kita semuanya, dan Allah mengusir Nabi Adam dan iblis ke bumi, maka turunlah Nabi Adam bersama iblis. Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian iblis dan para tentaranya juga ada di bumi. Maka ingatlah bahwasanya kita tidak sendirian di muka bumi ini, Bu. Kita punya musuh tapi tidak terlihat, yaitu iblis laknatullah yang selalu mengintai kita. Maka ketika iblis ini turun ke bumi, iblis dalam suatu hadis membangun istananya, singgasananya di atas laut. Insya Allah. Ini iblis memilih tempat yang nggak wajar ya. Dia membangun istana di atas laut. Dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, Inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis membangun singgasananya di atas laut, meletakkan singgasananya di atas laut. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian dia mengutus para pasukannya. Ibu sekalian, iblis ini tidak diam saja ketika Nabi Adam turun. Gimana caranya keturunan Nabi Adam ini bisa saling membunuh, saling berbuat dosa, sehingga Allah murka. Akhirnya iblis membentuk kerajaan di atas laut. Untuk apa? Untuk bisa rapat, musyawarah. Mengutus setan ini ke sana, mengutus setan ini ke sana. Jadi pemerintahannya iblis ini ada di atas laut. Masya Allah. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah, kata Rasulullah. Maka setan yang paling dekat dengan iblis adalah setan yang paling besar godaannya, paling besar fitnahnya, kata Rasulullah. Maka Rasulullah bercerita, ini tentang suasana di kedalaman lautan, ya. Mungkin di atas lautan, di dalam kerajaannya iblis. Rasulullah bercerita begini, yaji'u ahaduhum fayaqul. Ada prajurit setan yang melapor kepada iblis sebagai ketua tertinggi pemerintahan setan ini tadi. Fayaqul, kemudian setan itu lapor. Fa'altu kadza wa kadza, kata setan. Aku telah melakukan ini dan ini, wahai iblis. Maka iblis menjawab, fayaqul ma sana'ta syai'an, kata iblis, kamu belum melakukan apa-apa. Padahal setan tadi sudah mengatakan, aku sudah menjerumuskan manusia berbuat ini, berbuat ini. Kata iblis, kamu nggak ada apa-apanya, kamu belum melakukan apa-apa. Kemudian ada satu lagi, yaji'u ahaduhum, ada satu lagi prajurit setan tadi melapor kepada iblis. Fayaqul, lapor wahai iblis. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku telah meninggalkan mereka dalam keadaan mereka berpisah dari suami dan istri, atau talak ya, atau cerai. Jadi setan ini menghembuskan nafas kebencian, api kemarahan di antara suami istri, itu akhirnya mereka bercerai. Apa kata iblis? Qala fayudnihi minhu. Sini kamu, kata iblis. Didudukkan di sebelahnya, kemudian ditepuk, wa yaqul ni'ma anta. Sesungguhnya sebaik-baik setan ini adalah kamu. Masya Allah. Iblis bangga kepada setan yang bisa menceraikan antara suami dan istri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, Masya Allah, ini sebagian cerita ya, dari rapatnya iblis, gimana caranya manusia ini bisa sesat. Dan mereka dari dulu sampai sekarang masih ada itu, kerajaan iblisnya, rapat mereka di atas laut, di tengah laut. Namun apakah tempatnya di segitiga Bermuda? Wallahu alam. Seperti rumornya, wallahu alam.
Ya. Iblis mengatur tugas-tugas setan di sana, memerintahkan setan ini, kamu ke fulan, cari kelemahan fulan ke sini semuanya sampai hari kiamat, sampai bumi ini hancur baru mereka berhenti. Dan membuat manusia semuanya lalai dari Allah. Jangan sampai manusia ini masuk surga lagi. Jangan sampai manusia kembali ke tempat asalnya surga. Jangan sampai. Kita harus bisa membuat semua manusia masuk neraka. Nah, itu kata iblis dan setan-setan. Ya. Maka dari itu, Allah sebenarnya dalam Al-Quran sering, ibu-ibu, mengingatkan kita semua adanya keberadaan setan ini, keberadaan musuh kita yang satu ini. Dan kita sering lupa. Allah firman dalam surat Yasin, kita sering membaca dan sering menghafalnya ya. Allah berfirman, Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad ilaikum. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai manusia, ya bani Adam, wahai keturunan Adam, kita semuanya. Alla ta'budu syaitan. Agar kamu enggak nyembah setan. Bukankah sudah tak peringatkan? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu, kata Allah. Allah dulu sudah memperingatkan bapak kita semuanya, Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam masih saja tergelincir oleh perbuatan setan ini sampai keluar dari surga. Maka kita anak cucu Adamnya diperingatkan lagi oleh Allah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Wahai anak Adam. Bukankah sudah tak peringatkan jangan nyembah setan? Maksud dari menyembah setan ini adalah mengikuti atau menaati. Bahkan sebenarnya setan sendiri nggak mau disembah sebenarnya. Nanti di surat Ibrahim setan itu berpidato nanti bahwasanya aku nggak mau kalian sembah. Setan itu cuma maunya ditaati, dituruti. Setan mengajak berbuat ini, turutilah. Lah kok zaman sekarang malah ada yang nyembah setan itu malah lebih, ya Allah, nyembah setan. Setan nggak mau disembah. Kan ada kan zaman sekarang itu golongan satanik atau penyembah setan. Ya Allah, ngeri sekali. Di surat Yasin Allah telah memerintahkan kita jangan nyembah setan, jangan ngikuti setan, jangan taat sama setan. Kalau setan nyuruh jangan dituruti, kata Allah. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi. Kemudian dalam ayat lain di surat Fatir Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatad dunya wala yaghurrannakum billahil gharur, kata Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kehidupan dunia itu melalaikan kamu. Jangan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah setan yang pandai menipu itu memperdayakan kamu tentang Allah. Ya Allah. Jadi Allah memerintahkan kita jangan sampai mau ditipu oleh setan. Karena setan itu pandai nipu. Jangan mau. Allah memerintahkan kita banyak di dalam Al-Quran. Jangan sampai diperdaya oleh setan. Namun yang lebih menampar kita juga ibu-ibu sekalian, yaitu ayat setelah ini. Di surat Fatir ayat 6. Allah berfirman, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu. Inna syaitana lakum aduwwun. Adu, musuh. Dan kalimat selanjutnya ini yang Masya Allah.
Sampai Allah bilang begini, fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah dia sebagai musuh. Sampai diperjelas begitu Allah. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Dan jadikanlah dia musuh. Kenapa? Karena banyak manusia tahu kalau setan musuh, malah diikuti. Malah dijadikan teman setia. Malah dijadikan penasehat. Setiap hari mengikuti setan. Setiap hari mengikuti bisikannya. Padahal tahu setan itu musuh. Makanya Allah sampai tegas mengatakan, fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia musuh. Dia adalah musuhmu yang nyata. Innama yada'u hizbahu. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya, manusia ini, liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi punya teman, agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ashabis sa'ir. Tujuan setan menyesatkan manusia itu untuk itu, agar mereka itu di dalam neraka punya teman, nggak mau sendirian, yaitu dari golongan manusia ini. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita, melindungi kita dari godaan-godaan setan yang sangat lembut, yang mereka pandai menipu, tidak kelihatan. Maka dari itu, mengapa Allah itu begitu banyak mengingatkan kita tentang musuh kita satu ini? Karena manusia itu suka lupa ya Bu Ibu. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan itu dari kata nisyan, yang artinya suka lupa. Sering lali, suka lupa apapun. Dan manusia lupa kalau di bumi ini punya musuh. Manusia lupa. Kenapa? Karena musuhnya nggak kelihatan. Musuhnya nggak kelihatan. Maka dari itu manusia juga sering lupa Allah, karena Allah juga nggak kelihatan. Dan itulah yang namanya iman. Ibu-ibu. Itulah yang namanya iman. Kita hidup di dunia ini nggak sendiri. Ingat, kita hidup bersama makhluk lain yang selalu berusaha menyesatkan kita, setan. Dan kerajaannya ada di atas laut. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, mari kita bersama berlindung kepada Allah dari setan yang telah dilaknat oleh Allah. Mereka ingin kita itu celaka. Mereka ingin kita itu masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Namun ada kabar gembira bagi kita semua. Dan ini datangnya dari Allah. Kalau tidak salah dalam surat An-Nisa ya, saya lupa. Allah berfirman, inna kaidasyaitani kana dha'ifa, kata Allah. Masya Allah. Sesungguhnya kaidasyaitan, tipu daya setan itu sangat lemah, kata Allah. Wah, sangat lemah ini. Sesungguhnya tipu daya setan sangat lemah. Namun dalam firman lain Allah juga berfirman begini. Wa khuliqal insana dha'ifa. Dan diciptakan manusia itu bersifat lemah. Lah ini sama-sama lemah ini. Ada dua makhluk di bumi ini saling bertarung. Setannya lemah, manusianya juga lemah. Nah, terus bagaimana? Maka yang menang adalah yang apa? Yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu analogi Ibu sekalian. Ini saya sering tebak-tebakan dulu waktu SD atau SMP. Ternyata analogi ini cukup berguna, Masya Allah. Begini, tebak-tebakannya begini. Kalau kita berada di lapangan, kemudian tiba-tiba ada segerombolan anjing, warnanya hitam, besar, giginya besar, tajam-tajam. Kalau sekarang anjing apa namanya? Herder atau apa gitu ya. Siap menerkam kita. Misalkan jumlahnya ada 10 anjing. Nggak dirantai, Bu. Bebas gitu. Kemudian dia melihat ada kita, kemudian dia mengepung dari segala arahnya. Anjing itu sambil menggonggong, sambil siap menerkam. Kita cuma jongkok ketakutan. Gimana caranya kita selamat? Nah, ini sering saya tanyakan waktu SD kalau nggak SMP. Ada yang jawab, oh dibunuh aja pakai senjata atau pakai pistol. Nah kita nggak bawa apa-apa. Kita nggak bawa apa-apa. Tiba-tiba
diserbu oleh kawanan anjing tadi. Gimana caranya? Nah, ini sebenarnya yang bisa jawab, Masya Allah, ini pintar ini. Bagaimana caranya kita lepas dari anjing tadi, 10 anjing yang siap menerkam tadi. Maka ketika saya tanya teman-teman tuh nggak ada yang jawab. Jawaban yang benar adalah kita panggil pemilik anjing. Ternyata di sebelahnya ada pemilik anjingnya. Terus kita memohon kepada pemilik anjing, tolong ini anjingmu ini tolong dikondisikan. Oh, akhirnya pemilik anjingnya bilang atau bersiul ya, sweet, atau anjing sini semua. Nah, gitu misalkan gitu. Nah, akhirnya kita selamat karena ada pemilik anjingnya tadi. Nah, itu cara mudah ya biar kita selamat dari anjing. Nah, itu. Ternyata analogi ini Masya Allah bagus sekali. Jika kita dikepung oleh setan dari semua arah, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Gimana cara kita ngelawan wong mereka nggak kelihatan? Maka cara melawannya adalah manggil pemiliknya, manggil penciptanya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, tolong aku lindungi dari setan ini. Dia adalah makhlukmu. Engkau bisa melindungiku darinya. Akhirnya setan tadi lari ya, jadi dari kita. Jadi itu analogi ya. Berlindung kepada Allah ini sangat penting. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan mengenal langkah-langkah setan itu seperti jihad melawan setan sendiri. Jadi kalau kita ingin melawan setan, maka caranya adalah mengenal langkah-langkah setan. Mengenal langkah-langkah setan. Agar kita bisa menghindarinya. Langkah-langkah setan. Dan disebutkan dalam kitabnya Ibnu Jauzi mengatakan langkah setan ada 6. Masya Allah. Beliau membeberkan rahasia setan kepada kita. Nah, yang pertama, setan akan menjadikan seseorang manusia itu kafir, syirik, memusuhi Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik yang dikehendakinya. Apa? Ya. Jadi setan menjadikan seorang itu kafir atau syirik. Karena setan ingin manusia itu nggak diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita kuat imannya, kuat tauhidnya, maka setan mengambil langkah yang kedua, yaitu membuat seseorang melakukan bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Dan setan lebih memilih langkah ini daripada langkah-langkah yang lain. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah, perbuatan yang tidak ada tuntunannya itu, maka dia merasa benar, dia nggak merasa salah. Tapi orang yang melakukan maksiat, dia merasa salah, dia dekat dengan taubat. Dan bid'ah ini jauh dari taubat, karena dia merasa benar. Tapi kalau dia mengikuti sunnah, membaca kitab-kitab hadis yang sahih, sehingga tidak terjerumus dalam bid'ah, maka setan mengambil langkah yang ketiga, dosa besar. Dosa besar. Seperti minum khamr, berzina, membunuh, dan lain-lainnya. Kalau kita tahu dosa-dosa besar, maka setan gimana caranya menjerumuskan kita dalam dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dan tujuannya setan itu ada di hadis Nabi SAW, kata Rasulullah, orang yang melakukan dosa-dosa kecil itu seperti orang yang menumpuk ranting. Semakin banyak rantingnya, maka semakin besar pula apinya. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Ghazali, tidak ada dosa kecil kalau dia terus-menerus dilakukan. Maksudnya dosa kecil itu kalau terus dia jadi besar. Dan tidak ada dosa kecil kalau ada rasa meremehkan dosa itu. Dosa kecil kalau kita ngeremehkan dia jadi besar.
Maka dari itu para sahabat itu kalau melihat dosa walaupun dia kecil itu seperti mau dihantam oleh gunung yang besar. Mereka takut melakukan dosa walaupun kecil. Tapi zaman sekarang dosa besar pun seperti lalat yang hinggap di hidung, kata dalam riwayat. Sangat kecil dosa, padahal itu dosa besar. Dalam kamus para sahabat nggak ada istilah dosa besar kecil, nggak ada. Semua dosa dihindari oleh mereka. Dan mereka merasa semua dosa besar. Kalau kita kuat nggak melakukan dosa besar, nggak melakukan dosa kecil, maka biasanya kita masuk di sini, yaitu disibukkan dengan hal yang mubah. Apa itu ibu-ibu sekalian? Instagram, WA, YouTube, dan yang lainnya, game misalkan, atau nontonnya apa, ngopi sampai malam, itu mubah tapi melalaikan kita. Setan gimana caranya dia membuat manusia itu nggak banyak pahalanya, waktunya itu sia-sia begitu. Jadi kita disibukkan dengan hal-hal yang mubah, Kemudian kalau kita kuat di sini, kita ahli ibadah misalkan, maka langkah yang terakhir yaitu disibukkan dengan amalan yang kurang afdol. Contohnya seseorang yang baru belajar keutamaan sholat tahajud, dia sholat tahajud semalam suntuk, akhirnya subuhnya ketiduran. Nah, ini disibukkan dengan amalan kurang afdol. Padahal sholat tahajud dengan sholat subuh itu lebih afdol sholat subuh. Contoh lain misalkan, seorang ibu-ibu, dia baru belajar keutamaan zikir sore, zikir pagi gitu ya. Akhirnya dia semangat zikir pagi dari subuh sampai syuruk jam 6:30. Ini keutamaannya besar. Tapi dia melalaikan tugas sebagai istri, menyiapkan makanan. Padahal suaminya sudah mau berangkat kelaparan. Nah, itu disibukkan dengan amalan kurang afdol. Gitu. Jadi hati-hati, setan itu kalau datang ke seseorang itu melihat orangnya siapa dulu, siapa di kita, kelemahan kita apa. Ahli ibadah, akhirnya dibuat kamu itu banyak ibadahnya, sudah melakukan maksiat sekali nggak apa-apa, nanti diampuni. Setan gitu. Kamu banyak ibadahnya, akhirnya tuh timbul ujub, sombong dan yang lainnya. Jadi ibu-ibu, hati-hati dengan langkah-langkah syaitan ini. Langkah-langkah mereka dalam menyesatkan kita semuanya. Mudah-mudahan kita dilindungi. Selanjutnya, kapan kita membaca ta'awudz? Nah, ini hal yang penting ya. Kapan kita membaca ta'awudz? Tadi sudah disinggung dalam surah An-Nahl, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, yaitu sebelum baca Quran. Yang kedua, ketika sholat. Kapan ketika sholat? Yaitu ketika setelah takbiratul ihram, kemudian kita membaca iftitah. Nah, setelah itu kita membaca ta'awudz, kemudian al-fatihah. Jadi membaca ta'awudznya di situ posisinya. Setelah membaca al-fatihah, iftitah, kemudian ta'awudz, kemudian al-fatihah. Mengapa kok kita membaca ta'awudz ketika sholat? Karena setan pasti ganggu orang sholat. Setan itu pasti mendatangi orang yang sholat dan ganggu. Bahkan sekelas Rasulullah aja pernah diganggu oleh setan. Rasulullah manusia terbaik diganggu oleh setan. Jadi lucu ya, Rasulullah itu ketika sholat tiba-tiba ada setan yang mengganggu sholat ya, datang ke Rasulullah. Karena Rasulullah ditampakkan hal-hal yang gaib, maka Rasulullah mencekik setan tadi. Setan yang berani mengganggu Rasulullah, dicekik setan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketika aku mencekik setan itu, aku merasakan dinginnya air liur jin tadi. Air liur setan atau jin tadi. Jadi Rasulullah pernah merasakan dinginnya air liurnya. Ya Allah. Kemudian diikat di tiang Masjid Nabawi waktu itu. Sehingga orang-orang nanti paginya biar bisa melihat, ini loh setan. Ini loh sosoknya setan itu di sini. Nah,
Namun Rasulullah mengurungkan niatnya, Rasulullah eh, melepaskan jin tadi yang mengganggu setan tadi. Kenapa? Karena Rasulullah hormat kepada doanya Nabi Sulaiman. Yang Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahku. Yaitu kerajaan apa? Kerajaan yang besar, kemudian termasuk menundukkan setan tadi. Rasulullah bisa menundukkan iblis, setan atau jin tadi. Tapi Rasulullah hormat kepada doanya Nabi Sulaiman. Ya. Jadi ketika sholat setan pasti datang, pasti datang. Setan tidak mau sholat kita diterima. Setan nggak mau amal kita jadi baik, karena siapa yang baik sholatnya, maka amal lainnya baik. Tapi kalau rusak sholatnya, amal yang lainnya rusak. Setan nggak mau kita punya amalan yang baik. Akhirnya gimana caranya setan ngerusak sholat kita. Gimana caranya setan merusak sholat kita. Dan Allah sangat cinta kepada orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang khusyuk dalam sholatnya. Allah senang orang yang khusyuk ketika sholat. Nah, gimana caranya setan buat kita nggak khusyuk? Nah, maka kita perlu memahami bagaimana godaan-godaan setan ini ketika sholat. Ini saya kira perlu ya. Jadi godaan syaitan, jin ketika kita sholat. Yang pertama adalah taswif. Taswif. Apa itu taswif? Taswif adalah menunda. Menunda. Dan ini adalah godaan syaitan sebelum kita sholat. Jadi ketika terdengar adzan, itu kita terdengar jelas godaannya. Yaitu ada bisikan di hati kita, sudah jangan sholat dulu, kita masih asik HP-an ini. Kita masih asik lihat YouTube misalkan. Itu godaan setan. Nanti kalau sudah qomat, setan datang. Masih qomat, waktu zuhur masih panjang sampai nanti jam 3. Nanti aja. Itu taswif, menunda-nunda. Nah, ini godaan setan. Maka gimana caranya kita membentengi kita dari godaan taswif ini? Maka solusinya adalah kita baca doa seperti yang Rasulullah ajarkan kepada kita dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Rasulullah berdoa begini. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung dari bisikan setan dan aku berlindung dari setan ketika dia datang. Jadi ketika setan datang, baca doa ini. Kalau bisa yang keras nggak apa-apa. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Kan kita kerasa ya, ketika dibisiki setan itu sebenarnya kita kerasa. Sudah, jangan sholat dulu, nanti aja. Itu setan. Bukan diri kita, itu setan. Jadi, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Setan pergi kamu, pakai bahasa Indonesia apa? Jadi biar setannya pergi ketika ada godaan tadi. Jadi di surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat 97 98. Itu doa ketika setan datang. Membisikkan sesuatu tadi. Taswif, menunda-nunda. Yang kedua yaitu syak. Apa itu syak? Syak adalah keraguan. Jadi ketika sholat itu banyak sekali keraguan. Saya contohkan satu, ibu-ibu sekalian, yaitu ketika takbiratul ihram dan niat. Ini banyak kita lihat ya, bahwasanya ada orang yang takbiratul ihramnya aja 5 menit. Karena apa? Syak, ragu dia. Jadi ketika takbir Allah nggak jadi Allah. Jadi sudah sendekap diulangi lagi diulangi lagi. Kenapa? Dia syak, ragu. Apakah takbirku ini benar ya? Apakah niatku benar begitu? Jadi hati-hati. Syak, ragu ketika sholat ini termasuk godaan setan. Solusinya gimana?
yakinkan pada dirinya, mantapkan hatinya, Allahu Akbar, jangan ragu. Allahu Akbar, sudah satu kali mantap begitu. Nah, jadi syak ya, keraguan, hati-hati. Yang ketiga, yaitu ingatan. Ketika sholat, ini sering ya, sering kita itu tiba-tiba mengingat sesuatu. Dan ini termasuk nggak khusyuk ya. Ketika sholat, kita mengingat sesuatu, lupa naruh kunci misalkan, lupa sedang ngodok air, lupa sedang menyalakan keran, sanyo. Ini kita sering sekali ketika sholat. Dan ternyata ingatan itu muncul dari setan, bukan dari diri kita. Dalam suatu riwayat hadis, setan datang kemudian mengucapkan uzkur kada, ingatlah ini, ingatlah ini. Ketika sholat, untuk apa? Biar kita nggak khusyuk, biar kita nggak konsentrasi. Sholat tapi mikirnya ke kunci, sholat mikirnya ke HP. Gitu. Jadi setan begitu, ya Allah, ingatan. Dalam surat Fussilat disebutkan, wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Jika setan menggodamu dengan suatu godaan, maka berlindunglah kepada Allah. Dalam suatu riwayat dikisahkan, ini ada kisah ketika ada seorang yang diganggu setan ketika sholat. Dan ini menjadi solusi kita, ibu-ibu. Ketika kita diingatkan sesuatu oleh setan, gitu. Ini kisah terjadi oleh sahabat Utsman bin Abil As. Utsman bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, setan telah menghalangi antara aku dan sholatku, serta mengacaukan bacaanku. Maka Rasulullah bersabda, dzaka syaitan, kata Rasulullah. Itu adalah setan. Yuqalu lahu khanzab, atau dalam riwayat lain khinzib. Dia disebut dengan khinzib. Jadi ada setan khusus yang menggoda manusia dan Rasulullah menyebutnya khinzib atau khanzab. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billah minhu, kata Rasulullah. Jika kamu digoda oleh setan khinzib ini atau khanzab ini, maka segeralah minta perlindungan kepada Allah dari godaannya. Kemudian maksudnya bacalah ta'awudz. Ketika sholat, wadfil ala yasarika thalathan, kata Rasulullah. Dan meludahlah ke sebelah kirimu 3 kali. Qala fa'altu dzalik, kata Utsman. Kemudian aku melakukannya. Itu solusi dari Rasulullah, yaitu ketika datang khinzib, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah 3 kali ke kiri. Meludah 3 kali ke kiri. Kata Utsman, fa'adhabahullahu anni. Kemudian Allah menghilangkan godaan setan itu dariku. Ternyata berhasil, ibu-ibu sekalian. Jadi, ibu-ibu sekalian ketika digoda oleh setan ketika sholat, dibisiki setan sesuatu, ingat ini, maka bacalah ta'awudz dan meludahlah ke kiri 3 kali. Dan ludah ini, wadfil ala yasari. Meludah ini bukan dengan meludah dengan banyak ludah ya, bukan mengumpulkan riak kemudian diludahkan, bukan, tapi hanya formalitas. Jadi udara dan ada sedikit ludahnya, sedikit formalitas saja. Duh, gitu. Formalitas. Jadi bukan meludah yang banyak ya, bukan. Dan syaratnya ada 2, yaitu jangan sampai mengotori tempat atau dalam masjid, jangan sampai mengotori masjid. Dan yang kedua, jangan sampai mengganggu orang yang di sebelah kiri kita. Ketika jamaah, jangan dilakukan, nanti bisa ganggu. Kita menyelamatkan diri kita dari setan, tapi menghancurkan sholat saudara kita di sebelah kiri. Malah dikasih ludah. Nah gini, ini pengganggu. Ya, jadi ketika sholat sendiri ya, itu sholat sendiri itu godaannya lebih besar. Kita dikepung oleh setan dari kanan, kiri, depan, belakang, dibisiki sesuatu aneh-aneh begini agar kita nggak khusyuk. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah 3 kali. Tuh. Jadi ini solusi dari Rasulullah SAW. Saya punya kisah pribadi ya, kisah agak lucu tentang ini, sholat ini, dan diingatkan oleh setan. Jadi ketika saya jadi panitia super camp di
Geria Tilawah di salah satu pesantren Supercamp, nginep di 3 hari di Batu. Setelah packing untuk pulang, kemudian sholat subuh, pas sujud terakhir sholat subuh, tiba-tiba muncul ingatan, dan ini pasti dari setan. Muncul ingatan bahwasanya anduk saya ketinggalan di kamar mandi. Muncul ingatan itu. Akhirnya saya nggak khusyuk, padahal sudah mau salam itu. Kemudian setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, saya bergegas ke tempat kamar mandi tadi. Lah kok ketika saya perjalanan ada satu teman saya yang tadi sholat di sebelah saya juga bergegas ke kamar mandi. Loh kamu ngapain? Saya mau ngambil anduk, kata dia. Loh kok sama seperti saya? Iya tadi ketika sholat saya ingat anduk saya ketinggalan di kamar mandi. Loh kok saya sama seperti saya? Ternyata mungkin ya, khinzib tadi saya tanya tadi, habis ke saya ke teman saya sebelah tadi, ketika sujud tadi. Wes ini sasaran empuk ini, biar nggak khusyuk ya Allah. Ini setan ketika sholat membisikkan ingatan-ingatan. Yang keempat, angin. Nggak jarang kita ketika sholat seperti ada angin, sehingga kita was-was apakah sholat kita batal atau enggak. Gitu kan, sering. Jadi ketika sholat, terus ada sedikit angin, terus waduh ini batal apa enggak ya? Kalau mau wudhu lagi, malas gitu biasanya ini. Kalau diteruskan nanti takut enggak sah sholatnya. Ini angin, buangan angin atau enggak, atau bahasa Jawanya ngentut atau enggak ini. Gitu. Nah ini juga sering. Ternyata itu adalah godaan setan. Godaan setan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan munculnya kondisi itu yang angin tadi adalah ulah setan yang mengganggu manusia melalui aliran darah. Jadi setan itu bisa masuk ke darah kita. Bila seseorang sholat, setan akan mengintai dan melakukan apapun agar si korban tadi kehilangan kekhusyuannya, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan Rasulullah jelas mengatakan dalam hadis riwayat Tabrani, beliau mengatakan setan mendatangi kalian ketika sholat lalu meniup pada dubur kalian, mohon maaf, meniup. Jadi setan itu nyebul, niup angin di dubur kita agar kita itu, waduh ini batal atau enggak sholat kita ini. Nah, maka kata Rasulullah, maka janganlah membatalkan sholat kecuali mendengar suara atau merasakan ada angin yang keluar. Mendengar suara atau merasakan ada angin. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita sholat dan ragu-ragu, kita ngentut apa enggak, itu merasakan angin tadi bau maksudnya. Jadi kita harus pastikan tadi ada suaranya enggak. Ini. Atau ada baunya apa enggak. Kalau ada suaranya jelas batal. Kita harus wudhu lagi. Kalau ada baunya, waduh bau enggak enak. Ini baunya angin saya ini misalnya gitu. Jelas batal, harus wudhu lagi. Tapi kalau dua-duanya nggak ada suaranya, nggak ada anginnya, maka teruskan, mantapkan hati itu godaan setan. Teruskan sampai salam, tidak batal. Gitu. Jadi itu solusi dari Rasulullah ketika ada godaan setan berupa angin. Yang kelima, yaitu godaan setan berupa lupa rokaat. Ini juga sering, lupa rokaat. Kata Rasulullah, jika salah seorang di antara kalian lupa rokaatnya karena digoda oleh setan, maka hendaklah dia sujud 2 kali, maksudnya sujud sahwi ya, saat sebelum salam. Setelah itu baru mengucapkan salam. Jadi kalau lupa rokaat, misalkan saya ini sudah rokaat 2 apa 3, maka ambil yang paling sedikit yaitu rokaat 2. Lalu sempurnakan kemudian sujud sahwi. Jadi jangan ragu, kayaknya 3 ya, kayaknya 2. Ambil yang paling sedikit 2, terus sempurnakan dengan keyakinan, terus sujud sahwi. Nah, dan ternyata ini juga pernah menimpa di Rasulullah SAW. Rasulullah pernah juga. Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah pernah ngimami kami sholat 5 rakaat. 5 rakaat Rasulullah. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, apa memang ada syariat baru ya? Ada sholat yang 5 rakaat begitu. Karena Rasulullah melakukan sesuatu pasti dengan wahyu biasanya.
Lah Abdullah bin Mas'ud husnudzon, apakah ada syariat baru ya? Apa memang sholat Isya ini ditambahi ya rakaatnya gitu. Jadi 5 gitu. Maka beliau bersabda, memang ada apa? Sahabat menjawab, wahai Anda telah sholat 5 rakaat wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya aku ini juga manusia seperti kalian. Kadang ingat, kadang lupa. Sebagaimana kalian. Kemudian beliau sujud 2 kali, sujud syahwi karena lupa tadi. Insya Allah. Jadi Rasulullah pun juga lupa. Jadi wajar kita kalau lupa rakaat. Yang penting ketika kita ragu ya 2 apa 3, langsung ambil 2 yang paling sedikit, kemudian sujud syahwi di akhir. Terakhir, gangguan setan berupa tolah-toleh dalam sholat. Tolah-toleh dalam sholat. Aisyah bertanya tentang tolah-toleh dalam sholat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang nolah-noleh ketika sholat? Jadi nolah-noleh ini ketika sholat. Kata Rasulullah, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Itu adalah hasil curian setan dari sholat seseorang. Jadi kalau kita nolah-noleh dalam sholat berarti kita sudah berhasil dicuri oleh setan. Begini Ibu, kalau kita di mall ya, kita di mall bawa barang berharga, ada pencuri yang mengendap-endap mengintai kita, pas kita lalai dicopet uang kita. Itu seperti setan. Ketika kita sholat, pas lalai dicopet sama setan. Copetnya apa? Bukan uang, bukan tas, bukan, tapi copetnya adalah perhatian. Dicopet perhatian kita dari Allah sehingga kita memperhatikan selain Allah, noleh ke sana. Dicuri 1, noleh ke sini. Dicuri 1 lagi gitu. Jadi toleh itu adalah curian dari setan. Abu Hurairah pernah mengatakan Nabi itu pernah melihat ada orang yang ketika sholat mainan jenggotnya. Jadi ya ba'atsu lihiyati, mainan jenggot ketika sholat. Nah, kalau mungkin ibu-ibu mainan kerudung ya mungkin ya, atau mainan gelang ketika sholat dimain-main gitu. Atau yang lain. Nah, kata Rasulullah, lau khasya'a qalbu hadza la khasya'at jawarihhu, kata Rasulullah. Seandainya hati dia khusyuk ketika sholat, pasti khusyuk pula anggota badannya. Itu curian setan. Kita nggak khusyuk, perhatian kita dialihkan kepada misalkan gelang atau cincin atau jenggot atau dan yang lainnya. Itu curian dari setan. Kalau hatinya khusyuk pasti badannya juga khusyuk. Diam gitu. Nah, jadi setan itu mencuri apa Ibu? Mencuri perhatian, mencuri kekhusyuan. Karena Allah itu pasti menatap hamba yang ketika sholat khusyuk. Tapi kalau dia melengos atau menoleh ke yang lainnya, Allah juga menoleh, nggak mau menatap dia. Dalam suatu hadis diriwayatkan, Rasulullah bersabda, fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi shalah. Sesungguhnya Allah terus menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya ketika sholat. Selama hamba tersebut tidak berpaling. Kalau berpaling, Allah berpaling. Itu yang dimau setan. Gimana caranya biar kita nolah-noleh ketika sholat. Biar Allah nggak noleh ke dia. Dan menoleh yang dilarang dalam sholat itu ada 2. Noleh wajahnya, yang kedua noleh hatinya. Dan yang sering biasanya noleh hatinya biasanya. Jadi hatinya nggak khusyuk, nggak konsentrasi kepada bacaan sholat, malah mikir yang lainnya. Ini sudah dicuri konsentrasinya oleh setan. Kita sudah dicopet oleh setan. Makanya berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah 3 kali ke kiri. Ingat Ibu, ke kiri ya. Bukan ke depan atau ke kanan. Kalau ke depan tidak boleh, ke kanan juga nggak boleh. Ke kiri. Allah alam bisawab. Itulah beberapa godaan dari setan. Mungkin itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik. Allah berikan kita perlindungan dari godaan setan ketika kita baca Quran ataupun ketika kita sholat. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Bu Nika nih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.
Jazakumullah khairan katsira pada Ustadz Hanif atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah, banyak sekali hikmah ya yang bisa kita petik dari apa-apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Hanif. Baiklah, ini Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam chat room. Mungkin bisa saya bacakan ya Ustadz. Nggih. Baiklah, ini ada pertanyaan pertama. Mungkin tiga dulu nggih Ustadz? Menjawabnya. Nah, apakah setan yang mempunyai kerajaan di atas laut adalah dari golongan jin? Itu pertanyaan pertama Ustadz. Kemudian apa yang dibaca saat kita sedang beraktivitas supaya kita mendapat perlindungan dari Allah? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau menjadi imam saat mengimami sholat, apakah bacaan ta'awudz juga dikeraskan atau cuma dalam hati saja, Ustadz? Ya, monggo Ustadz, saya persilahkan untuk Bismillahirrahmanirrahim. dijawab dulu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya coba jawab yang pertanyaan pertama, apakah setan yang ada di atas laut, kerajaan setan itu apakah dari golongan jin? Jawabannya benar, dari golongan jin. Karena dalam redaksi hadis itu Rasulullah menyebutnya iblis. Iblis itu dari golongan jin. Yang kedua, pertanyaan kedua tadi aktivitasnya tadi ya. Oh iya. Itu insya Allah kita bahas besok ya. Oh, gitu. Nah, jadi insya Allah besok ada itu. Besok ada. Jadi besok ya insya Allah jawabannya. Yang ketiga, ketika sholat apakah dijahar atau disir? Yang benar adalah disir, dibaca dengan pelan. Jadi imam ataupun makmumnya juga membacanya dengan pelan. Jadi ketika seperti membaca iftitah, misalkan Allahumma ba'id atau Allahu akbar kabira atau subhanakallahumma bihamdika, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dengan pelan, tidak dibaca keras. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, semoga para penanya cukup jelas dan cukup puas nggih dengan jawaban dari Ustadz. Untuk pertanyaan nomor 2 mohon bersabar nggih, untuk pertemuan berikutnya akan dijawab oleh Ustadz. Baiklah, ini selanjutnya pertanyaan keempat dari Nuril Huda Bahanan. Apa boleh ta'awudz karena godaan setan dalam sholat selain jelang Al-Fatihah? Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit ya sama Ustadz, tapi mungkin bisa di Nggih, Ustadz. Kemudian ini juga pertanyaan kelima, saat sholat kadang lupa jumlah rakaatnya itu, apakah termasuk diganggu setan, Ustadz, atau kita saja yang tidak khusyuk? Itu juga tadi sudah dijelaskan ya sama Ustadz, termasuk dalam godaan-godaan setan ketika sholat. Kemudian yang keenam, apakah ta'awudz bisa dibaca saat kita sedang ini sudah ya. Apakah ta'awudz bisa dibaca saat kita sedang beraktivitas? Yes, sudah. Ini dari Bulia. Ketika sholat ada gangguan, misalnya mengingat sesuatu, kemudian baca ta'awudz, lalu jika setelah rakaat berikutnya ada gangguan lagi, apakah baca ta'awudz lagi? Itu tadi termasuk gangguan ingatan nggih Ustadz ya, kalau tidak salah ya. Ketika kita sedang sholat ya Ustadz. Mungkin bisa dijawab dulu atau gimana Ustadz? Monggo, jadi sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya, sebagian besar ya. Jadi, yang pertama tadi apa, Bu Nika? Saya lupa. Yang pertama tadi, apa boleh ta'awudz karena godaan setan dalam sholat selain jelang Al-Fatihah? Tadi sudah dijelaskan ya Ustaz. Sebenarnya tadi di poin apa tadi?
berupa ingatan ya, gangguan setan yang berupa ingatan. Rasulullah menasehati seorang sahabat yang diganggu oleh setan ketika sholat. Maka Rasulullah memberikan solusi tadi, fata'awwadz billah minhu. Maka bacalah ta'awudz, jadi mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika sholat itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadfil ala yasarik, dan meludah ke kiri 3 kali. Dan apakah itu bisa dilakukan berulang-ulang? Bisa. Karena godaan setan itu nggak cuma rakaat pertama saja ya. Sampai rakaat terakhirnya. Seperti saya tadi, bahkan di sujud terakhir itu setan datang di detik-detik terakhir tadi. Biar saya nggak khusyuk sholatnya. Jadi ketika datang setiap rakaat berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Begitu mungkin, Bu Nika. Yang kedua tadi apa ya? Mudah-mudahan jelas ya tadi Bu Nuril Huda ya. Nuril Huda Bahanan sudah dijawab tadi, sudah dijelaskan oleh Ustadz dan diulangi lagi dalam pertanyaan ini. Kemudian dari Bulia ini saat sholat kadang lupa jumlah rakaatnya, itu apakah termasuk diganggu setan Ustadz atau kita saja yang tidak khusyuk, itu juga sudah nggih Ustadz? Sudah, nggih, termasuk diganggu tentang setan. Jumlah rakaat sholat ya. Nggih, betul. Kemudian ketika sholat ini sudah Ustaz. Pertanyaannya 6 pertanyaan itu tadi Ustadz sudah disampaikan dan sudah dijawab Ustadz juga, termasuk di dalam penjelasan tadi, penjelasan tentang godaan setan ketika sholat. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya, bahwa memang kita sebagai manusia ini harus senantiasa waspada atas godaan setan. Karena itu salah satu yang bisa kita lakukan adalah berta'awudz dengan apa yang mana itu merupakan kalimat perlindungan. Yang tadi sudah dijelaskan ada 2 lafaznya, bisa kita hafalkan. Yang lafaz kedua yang mungkin belum lazim ya, yang belum lazim kita pakai. Kemudian tadi juga ada beberapa ayat yang ditadaburi, mulai dari surat An-Nahl ayat 98, Al-Hijr ayat 3940, surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, kemudian ada juga hadis riwayat Muslim tentang iblis yang meletakkan singgasana di atas laut, di Yasin ayat 60 di mana? Dan surat tadi juga menjelaskan tentang godaan-godaan setan ketika sholat. Ada 6 macam godaan setan. Semoga kita tadi sempat mencatatnya ya, sehingga ilmu itu terikat dengan catatan. Demikian yang telah disampaikan Ustadz Hanif. Kemudian sekali lagi saya selaku MC mengucapkan jazakumullah khairan hasira atas materi yang telah disampaikan Ustadz. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah atau ibrah atau pelajaran dari apa-apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Amin. Waktunya sekarang ini pukul 14.22. Sepertinya ada pertanyaan yang belum disampaikan, Bu Nika. Mungkin coba saya cek lagi ya Ustadz. Di chat ya. Ini ada pertanyaan juga dari Bulia. Sholat yang tidak khusyuk apakah berdosa Ustadz? Kemudian ada lagi dari Bu Wiwin. Ustadz, kalau kita misal menghadiahkan
surat Al-Fatihah untuk seseorang, misal Al-Fatihah khususon bapak atau ibu titik-titik, apa ada dalilnya? Kemudian ini mungkin di luar ini ya Ustadz ya, di luar Konteks. tema kita hari ini ya. Iya. Kemudian dari Bu Nuril Huda Bahanan, apakah merem waktu sholat juga godaan setan Ustadz? Kemudian yang terakhir ini, jika pada waktu sholat kita menangis, kemudian keluar ingus sampai menetes pada mukena atau sajadah, apakah itu najis atau tidak? Ya, itu tadi pertanyaan yang menyusul ya. Mohon maaf. Nggih. Monggo Ustadz. Coba saya jawab ya. Jadi sholat yang tidak khusyuk apakah berdosa? Tidak. Jawabannya tidak berdosa. Dan sholat yang tidak khusyuk enggak membatalkan sholat. Tetap sholatnya sah. Jadi kalau sholat tidak khusyuk itu berdosa, kita semua berdosa semua ibu-ibu. Karena enggak ada yang bisa khusyuk. Enggak ada yang bisa khusyuk. Dan maksudnya khusyuk itu maksudnya adalah konsentrasi, kemudian konsentrasi dengan bacaan, dan sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan itu khusyuk. Dan pembahasan tentang khusyuk dalam sholat itu juga pembahasan sendiri ya, Mas. Jadi intinya sholat yang nggak khusyuk nggak berdosa. Dan tetap sah sholatnya. Tapi yang menjadi perhatian, apakah sholat kita diterima atau enggak gitu. Karena Rasulullah pernah menjelaskan sholat seorang hamba itu bisa diterima sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, sampai Rasulullah menyebutkan setengahnya. Jadi kita sholat itu nggak tahu diterima berapa, gitu. Bisa jadi sepersepuluhnya. Kenapa? Karena kita nggak khusyuk tadi, tapi nggak berdosa. Selanjutnya, kalau menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk seorang, misalkan Al-Fatihah son bapak ibu, apakah ada dalilnya? Wallahu alam. Setahu saya nggak ada. Tapi mungkin ya ada beberapa golongan yang mempraktekkan hal tersebut. Jadi ayo kita kirim Al-Fatihah orang yang sudah meninggal ini, itu karena mereka mungkin menganggap betapa besarnya kemuliaan Al-Fatihah ini, betapa besarnya. Jadi mereka mengirimkan tadi bacaan. Tapi untuk dalilnya wallahu alam saya belum nemu. Jadi bisa ditanyakan ke Ustadz yang lebih paham ilmunya. Selanjutnya, apakah merem waktu sholat termasuk godaan setan? Wallahu alam, tapi Rasulullah mengatakan merem ketika sholat itu makruh. Jadi hukumnya para ulama mengatakan makruh aja ya. Tidak disukai. Jadi ketika sholat merem itu enggak disukai. Rasulullah ketika sholat membuka mata. Kalau Rasulullah ketika sholat merem, maka nah ini Rasulullah pernah merintahkan ketika kita sholat kemudian ada keledai melintas, atau ada wanita yang haid yang melintas, atau ada anjing hitam melintas, maka sholatnya batal. Nah kalau kita merem, kita nggak bisa lihat ada keledai, ada apa tadi anjing hitam, kita nggak bisa lihat. Rasulullah merintahkan kita kalau ketika sholat ada orang yang mau melintas terus menghalangi ya, menghadang. Ketika sholat tangan kita menghadang begini biar mereka nggak bisa melewati orang sholat. Kalau kita merem kita nggak bisa melihat ada tadi orang lewat tadi. Jadi yang bagus ketika sholat tetap membuka mata. Jadi kalau merem itu makruh hukumnya, tidak disukai. Selanjutnya, kalau kita sholat sambil menangis, Masya Allah, kemudian keluar ingus, apakah najis? Tahu saya tidak. Bahkan Rasulullah, para sahabat banyak yang menangis sampai basah. Nah, jenggot mereka, dada-dada mereka basah. Tapi mereka tetap melaksanakan sholat sampai akhir. Jadi setahu saya nggak batal. Wallahu alam. Mungkin kalau saya keliru. Mungkin itu Bu Nika. Oke. Boleh satu lagi Ustadz, ini kayaknya ada pertanyaan yang menyusul ya, ini pertanyaan terakhir nggih. Oh nggih. Saat berjamaah kita ketiduran sesaat saat imam lama membaca surat pendek, ruku atau sujud, apakah batal sholatnya dan harus mengulang? Wah, ketiduran ini Ustadz, ketiduran sesaat itu gimana? Ketika Ustadz membaca surat pendek ya. Nggih.
Apakah ketiduran ketika sholat? Oh, alam ya. Kalau surat panjang mungkin bisa ya Ustaz. Ini Mungkin surat pendek ketiduran. ketiduran Ustaz. Mungkin capek atau gimana. Nggih, nggih. Wallahu alam ya Bu Nika. Saya belum pernah mendapati ada pertanyaan ketika sholat ketiduran. Biasanya kalau ketiduran itu ketika duduk, ketika sholat Jumat, kemudian Nggih. ketiduran, itu bagaimana? Nah, itu ada penjelasannya. Tapi kalau ketika sholat ketiduran ya, mungkin banyak ya ketika sholat tahajud, waktu sujud terus tidur, terus yang lainnya berdiri, dia tetap sujud itu ya. Wallahu alam ya. Mungkin. Iya. Namanya ketiduran ya hilang akal. Hilang akal, hilang kesadaran. Jadi mengulang ya. Oh, nggih. Ketiduran ketika imam membaca surat Pendek. ruku atau sujud, apakah batal sholatnya dan harus mengulangnya. Wallahu alam, saya juga belum pernah mendapati pertanyaan ini. Mungkin bisa nanti ditanyakan ke yang lebih paham. Wallahu alam bishawab. Mungkin itu. Baiklah, itu tadi ya yang terakhir dari Bu Retno sudah dijawab oleh Ustadz Hanif nggih. Mudah-mudahan semua bisa cukup merasa puas dengan jawaban yang kami kasih. Ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Hanif, dan waktu sudah menunjukkan pukul 14.29, maka marilah bersama-sama kita tutup kajian Majelis Taklim Qurrata Ayun hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, hamdalah, akhirul majlis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.